Selamat malam teman-teman. Jadi perkenalkan, nama aku Debbie. Untuk episode kedua dari podcast kita, podcast Anak Negari ini, kita akan ngebahas tentang arsitektur. Nah, bersama saya sekarang udah ada teman-teman dari beberapa universitas yang ngambil jurusan arsitektur nih. Jadi yang pertama ada Alif Ardo Arnelo. Itu galanya Datuk apa? Datuk Saujakayo. Oh ya, Datuk Saujakayo. Nah, Datuk ini teknik arsitekturnya di ITS itu. Terus ada juga Adam, arsitekturnya di ITB, sama Yolan di Unsri ya Lan. Nah, untuk biar tahu lebih lanjut, boleh kita langsung aja kenalan ke teman-teman kita ini. Jadi ladies first, ayo Lan. Oke. Mau perkenalkan nama bahasa Indonesia bahasa Minang nih Kak. Bebas. Perkenalkan, nama saya Wanda Afiasa Putri. Rumah di Ladang Lawe, Balimbang. Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Sriwijaya angkatan 2017. Makasih Lan. Lanjut. Mau siapa nih? Ya udah. Siapa dulu? Adam dulu boleh. Ya udah, oke deh. Kenalkan, namanya Asri Adam. Panggilannya Adam. Kalau rumahnya di Balai 1. Terus sekarang kuliah di Arsitektur ITB angkatan 2019. Oke, makasih Adam. Selanjutnya Datuk Sauja. Halo, perkenalkan. Nama Alif Ardo Arnelo. Ya, agak susah disebut sih. Gala di kampung Datuk Saujakayo. Kuliah di Arsitektur ITS angkatan 2013. Oke, mantap. Makasih. Selanjutnya boleh diceritain sedikit dulu besarnya di mana, terus sekolahnya di mana, sama sampai ke sini sih. Kenapa latar belakangnya ngambil arsitektur itu kenapa gitu. Siapa yang mau duluan? Boleh aku dulu sekarang? Boleh silakan. Cerita itu tadi asal muasal milih arsitektur. Iya, tapi boleh diceritain sejarahnya dikit dulu. Misalnya Lipat bocah di kampung gitu dah. iya gitu. Oke. Saya orang ini tinggal di Balai 1 di belakang SD 04. Jadi TK itu di TK Perintis Kinawai, lanjut di SD dekat rumah SD 04, SMP juga dekat rumah SMP 3 Rambatan, SMA agak jauh nih agak jauh amat sih, di SMA 1 Batu Sangkar. Nah, kuliah baru nyebrang pulau. Alasan milih arsitektur, pengen cari yang susah aja sih, enggak lah. Alasnya apa ya? Ada dua sih secara garis besar. Pertama, saya ingin punya hasil karya yang bisa dinikmati banyak orang. Paham nggak? Kan kalau arsitektur punya gedungnya kalau udah jadi gitu. Iya. Oke. Bikin rumah dan lain-lain. Dan itu tuh biasanya tahannya lama itu, bisa sampai puluhan tahun. Iya. Dan itu dulu waktu masa sekolah, salah satu pelajaran, jadi saya merasa mempunyai kemampuan dalam bidang seni dan juga kemampuan dalam bidang eksakta seperti fisika dan matematika. Nah, jadi kayaknya cocok gitu milih arsitektur. Udah. Oke. Jadi kenapa ITS? Atau Datuk milih maksudnya udah mantep arsitektur terus di beberapa univ, atau kenapa jadinya arsi ITS gitu? Milih arsitektur di beberapa univ. Jadi aku kan diterima di ITS itu kan lewat tulis. Nah, jadi dari undangan milih ITB dulu undangan. Tapi saking pengennya masuk arsitektur, kan pilihan kedua harus milih ini nih, milih
universitas yang dalam Sumbar kan, dalam provinsi. Aturannya gitu dulu. Jadi satu boleh di luar, satu lagi harus di dalam provinsi. Nah, kalau di dalam provinsi yang negeri kan nggak ada tuh arsitektur. Unan kan nggak ada arsitektur tuh. Jadi cuma ITB dulu dan gagal. Oke. Terus yang tulis milih beberapa unit juga, tapi arsitektur semua tetap, dan keterimanya di ITS. Univnya apa aja tuh? ITB lagi, UGM, ITS. Oke, jadi nyangkutnya di ITS ya tuh? Hah? Iya, yang kayaknya di ITS. Oke, mantap. Oke, makasih Dato. Selanjutnya siapa nih yang mau lanjutin? Mau Adam dulu apa Yolan? Adam dulu deh boleh. Iya boleh deh. Riwayat pendidikannya juga sebutin nih. Iya boleh. Kalau riwayat pendidikannya sebenarnya dari TK sampai SD itu di dekat rumah sih, di TK Siri Permai sama SD Pelita Siri Permai. Itu swasta dua-duanya di dekat rumah. Terus baru ya di komplek di Citayam. Terus SMP-nya di SMP Negeri 9 Depok, SMA-nya SMA Negeri 5 Depok, terus baru kuliahnya nyebrang kota ke Bandung. Oke. Kenapa tuh ada milih Arsi dan di ITB lagi? Sebenarnya kalau di Arsinya, kenapa milih Arsinya itu sebenarnya minat dari kecil aja sih. Jadi dari kecil emang udah suka kalau misal lihat rumah atau kayak gedung-gedung gitu kan, atau terus suka di recreate pakai Lego misalnya. Tapi pas udah SMA sebenarnya bingung juga mau kuliah kemana, karena biasanya minat orang kan makin gede, makin jadi berubah-berubah gitu kan minatnya. Iya. Terus akhirnya dipikir-pikir lagi cocoknya sama apa, terus kira-kira nanti perkuliahannya mampu nggak jalaninnya, terus ntar setelah lulus mau gimana. Terus akhirnya ya udah mutusin buat kuliah di Arsi sih. Jadi sebenarnya Adam bukan yang kayak wah gue pokoknya harus masuk Arsi nih, nggak yang gitu sih sebenarnya. Jadi hasil connecting the dot aja antara minat, kemampuan sama tujuan gitu. Oke. Kemarin Adam masuknya jalur apa tuh? SBMPTN. SBM, oke. Kalau SBM itu tulis ya? Iya, tes tulis. Oke, makasih Adam. Yolan nih, Yolan nih cabut. Oke. Iya Kak, masih. Oke, boleh ceritain dikit dulu riwayat sekolahnya sama kenapa jadi milih Arsi Unsri. Dulu itu sekolahnya TK di Balimbing, TK Baitu Amanat, SD dari Balimbing 11 SD, SMP baru ke Batu Sangkar. SMA-nya juga masih di Batu Sangkar, sama juga Batu Sangkar. Nah, kenapa kuliah di arsitek? Karena alasannya termasuk alasan klasik sih ya, karena suka gambar. Jadi waktu SMA itu ada mata pelajaran kesenian kayak serupa gitu, gambar-gambar. Setiap mata pelajaran itu kayak senang gitu gambar, disaranin lah sama teman sama guru, kenapa nggak masuk arsitek aja gitu. Terus iseng-iseng lah buka-buka internet, lihat arsitek gimana sih, prospek kerjanya gimana gitu. Ternyata bagus, jadi ya udah berniat masuk arsitek. Oke. Terus kalau Yolan kemarin jalurnya apa itu? Arsinya? SBMPTN. BM Utul berarti ya? Oke. Iya. Sebelumnya ada pilihannya apa aja, Arsi semua? Enggak juga sih sebenarnya. Arsi ini sebenarnya pilihan kedua. Pilihan pertama sebenarnya Yola tuh maunya ke rumpun kesehatan malah. Apa Kayak Kesmas atau farmasi gitu. Cuman karena ada minat gambar juga, arsiteknya jadi pilihan kedua gitu. Dan ternyata pas ujian lulusnya pilihan kedua. Oke, ya udah ambil gitu ya. Oke, makasih teman-teman. Selanjutnya nih, kan udah lulus
terus terima tuh di universitasnya masing-masing. Ada yang mau cerita nggak gimana sih perkuliahannya di sana? Ada yang kaget nggak? Terus 2019 nih tiba-tiba langsung corona, gimana Dam online gitu, dan apa aja ceritanya pas perkuliahannya itu sesuai sama ekspektasinya waktu SMA nggak? Apalagi misalnya Dato Saujaya yang udah dari awal mau arsi, terus ternyata sesuai nggak ekspektasinya setelah ngejalanin perkuliahannya gitu. Boleh, siapa yang mau duluan? Oke, jawab ya. Boleh, silakan. Sesuai aja rasanya. Kalau sesuai ekspektasi. Nah, jadi kalau di ITS ya, perkuliahannya. Iya. Jadi di ITS itu satu semester tuh nggak banyak ini ya Kak. Jumlah mata kuliahnya nggak banyak. Paling cuma 4, paling banyak 5. Tapi itu udah misalnya 24 SKS. 4 SKS itu. Nah, jadi yang ada mata kuliah namanya desain arsitektur. Nah, itu bisa sampai 8 SKS. Terus? Nah, ini nih, yang lain udah bagus semua tuh nilai AB, desain arsitektur dapat DC. Langsung narik turun gua ya. Juga sebaliknya Kak, kalau yang lainnya jelek, desain arsitektur bagus jadi bagus. Iya benar. Itu resiko SKS banyak sih ya. Apa? Resiko SKS-nya banyak. Yes, resiko banyak. Dan itu tuh tipe nilainya kan bukan tipe nilai kayak matematika, fisika gitu ya, yang ujian dapat nilai gitu. Kayak dari desain kita. Desain dan yang dinilai beberapa tahap. Jadi dalam satu semester tuh ada tahapan progres gitu kan. Tahap 1 presentasi. Presentasinya biasanya pakai maket, pakai poster. Udah ada hasil desainnya. Terus tahap 2, tahap 3. Nah, nanti di rata-ratain tuh nilainya dari beberapa tahap. Dan kalau kuliahnya sendiri yang desain arsitektur ini yang 8 SKS itu tipe kuliahnya studio namanya. Jadi kalau biasanya di jurusan lain setahu saya ya jumlah mahasiswanya banyak dan dibagi jadi beberapa kelas gitu kan ya Kak ya. Nah, kalau di ITS itu dalam satu ruang gede itu berapa orang? Kami satu angkatan tuh 100 orang. Oke. 100 orang, jadi dibagi per meja-meja besar gitu Kak. Meja besar, isinya beberapa orang yang sekelompok lah istilahnya. Satu kelompok itu punya satu dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu kalau SMA kayak apa ya? Nggak ada ya di SMA ya? Nggak ada, Ya, kayak jadi asisten dosen gitu, asistensi, beda. Nah, itu bukan asisten dosen levelnya, emang dosen-dosen levelnya. Oke, terus? Nah, jadi di tiap kelompok itu ada satu dosen pembimbing. Biasanya terbagi jadi bisa 10 kelompok bisa. Jadi 100 kalian bagi 10. Jadi 10 tiap kelompok. Nah, di tiap meja besar itu dikasih lagi kayak bilik-bilik dunia kerja gitu Kak. Bayang nggak? Gimana tuh? Kalau kita dunia kerja kan kadang-kadang yang terlalu banyak orangnya kan dikasih bilik-bilik yang kayak orang pemilu gitu lah. Bayang? Nah, jadi di situ tuh bisa ditempel-tempel kerjaan, macam-macam progres kerjaan. Dan dosen itu paling, nah itu kan karena SKS 8 ya SKS yang tadi ya. SKS 8 itu kan lama waktu kuliahnya lama itu tuh bisa dari pagi sampai sore. Oke. Nah, jadi dosen itu paling ngasih materi 2 jam awal lah paling. 2 jam awal, habis itu suruh sendiri. Habis itu udah ditinggalkan. Jadi kalau yang nakal nih, yang malas bisa balik ke kosan, ngerjain di kosan atau macam-macam lah. Jadi orang bisa ngerjain ke kafe, bisa ke McD, bisa kerjain di kampus bareng teman-teman sambil diskusi macam-macam lah. Jadi ya itu dalam masa perkuliahan nggak terasa berat sih. Soalnya kita bisa bekerja dengan cara kita sendiri gitu kan. Ya kadang ada nyamannya di tempat-tempat kayak tadi gitu kan, nggak harus di kampus. Dan biasanya sore itu absen lagi tuh, sore jam 3 lah, jam 3 sore, jam 4 sore. Nah
Itu penilaiannya berarti ada nilai individu sama nilai kelompok ya? Oh itu tuh individu itu. Oh individu, oke. Individu. Soalnya kan Kelompok. Ya. kalau misalnya penilaian kan SKS-nya gede, abis itu penilaiannya kelompok. Dapat teman Oh. kelompok yang nggak bener ya udah narik nilai Iya. kelompok itu kasihan banget gitu. Iya, tugas per orang. Tapi kalau mata kuliah lain yang SKS kecil itu kebanyakan tugasnya emang kelompok kan. Oke. Kayak mata kuliahnya contohnya apa ya? Teori arsitektur contohnya. Atau perencanaan kota yang gitu-gitulah, yang lain lah. Mata kuliah sebelumnya. Itu biasanya kelompok pakai buku. Nah, itu tuh kasih tahu tuh anak SMA belajar bahasa Inggris. Oh penting bahasa Inggris. Oh, penting banget lah. Nggak ada pakai sumber bahasa Indonesia. Bahasa Inggris semua aku sumbernya. Sumbernya jurnalnya sama buku-bukunya bahasa Inggris semua. Ya. Dan kalau untuk buku akademis itu kan berat ya bahasa Inggrisnya. Bukan bahasa Inggris sehari-hari. Iya ya. Ada istilah-istilah teknisnya lah ya di situ ya. Aku aja yang merasa bisa bahasa Inggris tamat SMA pas baca buku masih kesusahan kan. Oke. Perlu pembiasaan ya. Yang anak zaman sekarang ya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya gini. Nah itu harus belajar tuh. Iya benar tuh. Sangat penting banget. Memang kalau nggak bisa bahasa Inggris terlalu bisa ya aktiflah dalam kelompok. Oke. Jangan biar kita dihargai teman kelompok juga gitu. Soalnya nanti kalau kita yang gabut orang malas kelompok sama kita jadi susah juga. Dapat timnya jelek ntar. Kan isinya bener semua tuh ntar jadinya. Iya. Berarti di tugas kelompoknya juga ada kayak peer review gitu nggak? Maksudnya kita dinilai, kinerja kita dinilai sama teman kita sendiri? Oh enggak. Nggak. Jadi yang nilai yang dosen pembimbing tadi semua ya? Iya, jadi biasanya penilaiannya nanti tampil di depan. Oke. Presentasi. Ya, oke. Mantap. Terus ada lagi, misal KP ada nggak? Apa? Kerja praktek, magang gitu. Oh, kalau di ITS nggak wajib KP, nggak wajib magang. Ini zaman aku kuliah ya. Sekarang nggak tahu gimana. Oke. Nah, dulu nggak ada wajib. Cuman rata-rata anak-anak memilih untuk magang. Biasanya Jadi, magang di mana tuh? Kampus ngasih apa istilahnya mitra tempat magangnya ada yang udah kompak sama kampus ITS, yang udah menjalin hubungan lah. Oke. Terus nggak ada berkaitan dengan nggak ada berkaitan dengan IP dan SKS. Oke. Mantap. Tapi ada mata kuliahnya yang berkaitan dengan itu, ada yang berkaitan dengan kerja praktek. Apa ya? Pokoknya ada mata kuliah pilihan. Oh, betul. Iya. Jadi nggak wajib ya? Nggak ada praktek, nggak ada KKN. Cuman, nah kan tadi kan cerita aku kan ini apa? Masa kuliahnya enak tuh. Gampang gitu kan ya. Gampang susah sih. Banyak begadang ngerjain tugasnya. IP-nya mantap, gampang. IP-nya gampang-gampang susah juga. Okay. Dapat bagus banget susah juga. Soalnya itu nilainya datangnya dari tangan dosen. Oh, tangan dosen. Oke, mantap. Kalau lingkungan kampus ITS-nya sendiri gimana? Tuh ada ikutan kayak apa organisasi kampus atau organisasi jurusan sih. Organisasi jurusan. Ini aku ini tidak mau ikut campur dengan kan apa himpunan jurusan gitu loh. Soalnya ITS itu ada namanya pengkaderan tuh setahun loh. Kayak MOS SMA. Dia nggak di pelonco-pelonco kayak MOS SMA sih. Kalau di kampus itu tipe pelonconya lebih kayak intelek gitu. Oke. Ya, malu-maluin gitu lah. Tapi intelek, tapi tetap gitu anak baru selama setahun loh, aku nggak mau. Makanya pas habis sudah masuk udah jadi warga, ini warga istilahnya kalau di ITS. Kalau resmi jadi anggota himpunan. Oke. Nah itu, aku nggak mau. Berarti jadi member warga aja gitu? Yes. Jadi aku aktif ini sih di bidang keagamaan ya. Oke, mantap. Oke. Mungkin makasih Datuk. Kita beralih dulu mungkin ke Adam. Ya. Mungkin kalau cerita dari aku mirip-mirip sebenarnya kayak Daido tadi. Manggilnya boleh Daido apa Datuk juga? Terserah. Iya sih.
di dekat orang kampung enaknya Datuk deh kayaknya. Iya. Agak sebenarnya mirip-mirip sih sama cerita Datuk tadi. Mungkin kalau di ITS namanya desain arsitektur kali. Kalau Adam di ITB itu namanya perancangan arsitektur tuh sama matkul yang SKS-nya paling banyak, tapi cuma 5 SKS sih, nggak sampai 8 SKS. Dan ya benar emang biasanya satu semester itu matkulnya nggak terlalu banyak, dan emang biasanya fokus mahasiswa itu udah fokus ke mata kuliah studio gitu, kayak misalnya ada studio perancangan arsitektur yang kayak tadi, ada studio bahan dan bentuk, studio komputasi kayak gitu-gitu. Jadi biasanya matkul 2 SKS-nya itu dikacangin gitu aja sih sebenarnya. Oke. Karena emang ya mau nggak mau emang itu kan yang paling berpengaruh nilainya. Terus apalagi sebenarnya kalau dari perkuliahannya sendiri kan Adam masuknya sekarang online gini ya. Jadi Adam belum ngerasain kalau yang kayak Datuk bilang tadi yang di studio rame-rame itu. Cuma sebenarnya sistemnya kurang lebih sama. Jadi semisal sehari itu cuma ada satu mata kuliah studio itu. Biasanya ntar dari pagi jam 7 sampai jam 9 itu kita kelas, kayak kelas dikasih materi biasa sekitar 2 jam mungkin. Nah habis itu kita lanjut asistensi sama dosen pembimbing tadi, sama yang teman kelompok kita. Ntar biasanya tiap minggu itu kita ngajuin progresnya, terus sampai ntar pengumpulan tugas final. Itu biasanya satu tugas itu sekitar hampir sebulan lah kurang lebih. Biasanya satu tugas itu makan waktu sebulan. Nah jadi selama 4 minggu itu kita ngajuin progresnya, terus dibakal ada revisi kayak gitu sih. Nah karena online gini, biasanya itu kan asistensi itu kan cuma ngambil waktu 3 jam, paling banyak 3 jam lah. Nah biasanya itu zuhur itu udah selesai, dan biasanya dari zuhur sampai jam 5 itu, sampai jam 5 sore itu waktu kosong kan. Nah karena di rumah gini online, jadi biasanya dipakai tidur aja sih. Jadi sebenarnya ntar baru keteteran di akhir-akhir kalau udah dekat-dekat pengumpulan. Jadi kalau di arsitektur sebenarnya paling penting manage, pinter-pinter ngatur waktu sih. Kalau enggak ya udah kececer. Oke. Itu bakal bisa ngikutin. Adam kan 2019, berarti sempat ngampus dulu ya sebelum online? Iya, kalau di ITB itu kan tahun pertama itu TPB dulu, jadi kita nggak langsung masuk jurusan. Jadi ibaratnya semester 1 sama semester 2 di ITB itu SMA kelas 4 lah, kita masih belajar kayak matematika, fisika, kimia gitu, sama ada mata kuliah olahraga, terus ada tata tulis karya ilmiah kayak gitu. Ntar pas baru semester 3 kita baru masuk jurusannya. Nah itu masuk jurusannya itu tergantung kita milihnya apa, tapi bukan serta-merta kita milih arsitektur terus langsung dapat arsitektur pas entar di semester 3-nya. Jadi biasanya diseleksi lagi lewat IP dari semester 1 sama semester 2-nya itu. Oke. Berarti pas daftar dulu Adam masuknya fakultas ya gitu ya? Iya, masuknya fakultasnya dulu, milihnya SAPPK. Apa tuh panjangannya? Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Itu jadi ada jurusannya ada 2, arsitektur sama perencanaan wilayah kota. Oh oke. Jadi biasanya kalau milih arsitektur terus nggak dapet, entar masuknya ke perencanaan wilayah kota. Oh oke. Jadi kayak gitu. Harus bagus-bagus itu IP-nya semester 1 semester 2 ya? Iya. Emang 2 kali lah ibaratnya seleksinya kalau masuk ITB. Oh oke. Terus pas ini yang mulai online-nya kemarin udah semester 2 atau semester 3-nya nih? Semester Adam tuh semester 1 masih full di Bandung. Terus semester 2 itu cuma sampai Maret di Bandung. Terus sisanya udah full online. Jadi semester 2-nya setengah-setengah lah di Bandung sama di sini. Dan akan sampai kapan online-nya? Belum tahu. Belum tahu sih, belum resmi. Ya kayak kurang lebihnya sih
kabar-kabarnya mungkin semester depan sih. Semester depan udah dicoba hybrid gitu, daring sama luring. Oke, makasih Adam. Selanjutnya boleh Yolan? Ya. Ya, boleh ceritain dulu perkuliahannya di Sriwijaya. Kuliah di Unsri waktu awal-awal itu menyenangkan menurut aku, menurut Lan, di arsitektur. Karena semester-semester awal, apalagi mata kuliah studio perancangan, itu di semester awalnya kan masih seni rupa banget lah gitu, masih bikin dwimatra, trimatra gitu, masih explore seninya gitu. Belum masuk ke bagian tekniknya. Jadi awalnya tuh kayak ya seneng gitu, bahkan teman kosan sampai bilang ini kuliah arsitektur nih ngedesain apa jadi guru PAUD katanya gitu. Oke, terus? Awalnya asik gitulah kan, tapi pas begitu masuk semester 3, semester 4 mulai nih kagetnya telat gitu. Barulah belajar kayak gambar teknik, menggambar arsitektur yang benar kayak gitu tuh kayak baru kerasa banget arsitekturnya gitu. Jadi di awal-awal sih seneng-seneng aja, cuman udah di atas-atas baru kerasa agak-agak beratnya. Oke. Terus? Apa lagi ya? Sama kayak Datuk tadi, kami belajarnya juga di satu ruangan besar gitu. Satu angkatan itu sekitar 70-an orang. Cuman dibagi dua sih, sekitar 40-an itu SBMPTN sama SNMPTN, itu satu kelas, dan sekitar 20-annya lagi itu anak-anak mandiri, itu beda lagi kelasnya. Nah, satu kelas 40 orang, dan masing-masing itu punya meja yang besar, gede gitu. Jadi kalau dibanding sama kelas lain yang mungkin 40 itu cuman bisa 5 kali 5 meter, ini 40 orangnya bisa 2 kali 3 kali ukuran kelas biasa saking besarnya, karena meja-mejanya juga besar gitu. Oke. Terus apa ya, pengalaman selama kuliah itu sih soal pola hidup anak arsitektur tuh benar-benar harus dijaga lah, karena banyak nih teman-teman Yolan yang di arsitektur, karena kebanyakan tugas, sering begadang tiap hari, terus minum kopi tiap malam, terus karena keasikan tugas makan jadi lupa. Nah itu tuh kadang tiap angkatan tuh pasti ada aja gitu yang kolaps, tiap akhir semester itu kolaps, masuk rumah sakit gitu, karena pola makan, pola tidurnya nggak teratur. Jadi saran-saran aja sih buat teman-teman yang baru masuk arsitek atau mau masuk arsitek tuh, pola hidupnya, pola makan, pola tidurnya diatur lah. Walaupun banyak tugas, tapi kalau ada waktu sempetin tidur, makan jangan sampai lupa. Oke. Di Yolan ada kafe nggak? Ada Kak. Di mana tuh kafenya? Kafe itu biasanya yang kalau di kampus, kalau di Unsri yang diizinkan itu ada 2 tipe, perancangan sama pengawasan. Nah, yang perancangan itu biasanya kafenya tuh di konsultan arsitek, di biro-biro arsitek gitu. Nah, kalau pengawasan itu biasanya ngawasin proyek yang lagi jalan gitu. Oke, Sebenarnya kalau pengawasan ini Yolan kafe di perancangan. Di mana tuh kemarin? Di studionya salah satu senior juga di Palembang. Oke, gimana pengalaman kafenya? Biasa kan kalau orang kafe kan langsung kayak lihat gambaran dunia kerja gitu. Jadi kayak dibandingin antara teori yang udah dipelajarin, apa praktek yang udah dipelajarin di kampus sama nerapinnya di kerjaan itu gimana sih gitu. Atau ada yang ternyata dunia kerja itu dunia baru, cuman sepersekian % doang yang diterapin dari hal-hal yang udah dipelajarin di kampus gitu, atau gimana?
ya kayak udah ngerasain gimana rasanya dunia kerja gitu. Kemarin itu kan dapet proyeknya kayak proyek rumah tinggal gitu ya. Jadi udah langsung terjun ikut ngedesain gitu. Terus itu sih kemampuan kemampuan make digital kayak AutoCAD, SketchUp, Lumion, pokoknya kayak aplikasi-aplikasi kayak gitu tuh kalau bisa dikencengin lagi sih, soalnya Yolan kemarin sebenarnya masih agak kaku pakai itu kan. Jadi pas terjun ke KP itu agak kewalahan. Jadi bagusnya kalau sebelum KP itu benar-benar dilatih lagi kemampuan digitalnya, karena itu bakalan kepake banget. Oke. Terus Yolan ada ini nggak ikutan organisasi di kampus? Awal-awalnya ikut sih kalau waktu maba tahun pertama tahun kedua ikut ikatan mahasiswa arsitekturnya Unsri IMA. Waktu itu masih jadi anggota-anggota biasa sih. Terus waktu udah tahun depannya, waktu udah jadi pengurus intinya, ngerasa mulai keteteran nih kuliahnya, mulai kurang agak sulit bagi waktu, jadi akhirnya nggak gabung lagi, cuman waktu semester sampai semester 4 lah kira-kira ikutan organisasi. Habis itu udah jadi mahasiswa kupu-kupu aja, kuliah pulang. Oke, makasih Yolan. Tadi kalau Adam gimana? Online gini bisa ikutan organisasi gitu nggak, Adam? Ada sih, ini tetap jalan organisasinya, kayak cuma kan di ITB itu semuanya dijadiin online gitu, kayak misal ada tradisi syukuran wisuda di himpunan itu tuh dialihin jadi online gitu sih. Misalnya kayak ada acara-acara yang biasanya diadain di gedung di kampus, terus mau nggak mau cuma jadi lewat Zoom. Kayak ya sebenarnya kalau tradisi di himpunan tetap jalan sih, cuma beda medianya aja. Jadi tetap bisa ikut ya mahasiswa walaupun online dari rumah gitu. Iya, tetap dilakuin semua sih acara-acara di himpunan gitu. Makasih semuanya. Selanjutnya terkait prospek pekerjaan. Mungkin kita boleh mulai dari yang udah kerja dulu. Dulu misalnya waktu kuliah ekspektasinya mau kerja, misalnya kerja di perusahaan, misalnya, atau kerja di biro arsitek, atau mau bikin biro sendiri atau gimana gitu, atau mau jadi gubernur kayak Pak Ridwan Kamil gitu kan. Dulu boleh yang udah kerja dulu. Dulu ekspektasi punya biro sendiri pas sebelum kuliah. Jadi kebayanginnya enak nih jadi arsitek, dari rumah bisa kerja. Kliennya bisa di luar negeri gitu kan. Semudah itu ngedapetin klien kan. Dia harus sebaiknya kerja sama orang dulu lah beberapa tahun, kalau mau buka sendiri baru buka sendiri. Nah sekarang pengalaman kerjanya gimana? Diceritain ini dulu nak, apa lowongannya? Boleh. Kebanyakan ya lowongannya yang benar-benar butuh arsitek, yang dimintanya emang arsitek gitu loh. Kan kadang-kadang kan lowongan bisa untuk semua jurusan ya, kayak bank gitu. Nah jadi yang emang minta arsitek tuh kalau pas aku nyari kerja tuh kebanyakan yang jelas biro arsitek, konsultan arsitek itu pasti arsitek. Terus developer tuh contohnya Ciputra, Intiland dan lain-lain, Sinarmas. Terus ini kontraktor tuh contohnya seperti Adikarya dan kawan-kawan. Tapi aku pribadi lebih sukanya ke arah konsultan atau developer.
Kenapa toh? Ada alasan khusus nggak kenapa milih itu? Kalau konsultan itu emang itu kerjaan yang emang yang paling cocok gitu loh, sesuai ilmu konsultan. Jadi Kalau- benar-benar menerapkan apa yang udah dipelajari di kampus gitu ya kalau di konsultan. Nah, emang benar jadi arsitek gitu loh. Emang kita Oke. desain. Kadang-kadang kita kebagian digambarin doang sih, nggak selalu desain. Kadang desainnya udah ada dari klien atau dari kadang kan kerja sama kontraktor kan. Di kontraktornya nge-hire arsitek, Mm-mm. terus arsiteknya tinggal ngedit desain dari kontraktor. Terus gitu. Jadi kan pengalaman kerja aku baru 1,5 tahun di Surabaya. Ini baru di Jakarta baru seminggu. Weh, kemarin sempat di rumah ya? Iya, WFA. Jadi di WFH. Surabaya setahun kan, kerjanya di Surabaya setahun. WFA beberapa bulan, 5 bulan. Oke. Terus baru dapat baru nih di Jakarta, baru berarti nggak pulang lebaran dong ya? Enggak, Oke. Enggak. kan baru Kan baru seminggu ya. Iya. Kan ini dilarang sama Tapi Jokowi. Ya udah di lockdown itu di Jakarta. Kan beritanya yang apa yang nabrak itu kan menghalang jalan. Iya, ada tuh. Nah, mau nanya dong, misalnya kan ini eh, teknik arsitektur itu sama interior beda lagi ya? Atau arsitek bisa jadi interior atau interior bisa jadi arsitek gitu? Kayaknya arsitek bisa jadi interior, tapi interior belum tentu bisa jadi arsitek. Ini pendapat aku ya. Iya, kenapa tuh? Karena di arsitek tuh selama kuliah emang ngerjain semua kan. Interior kita kerjain, landscape-nya kita kerjain. Sebenarnya ada satu lagi kak. Apa tuh? Landscape. Landscape, oke. Heeh. Itu berarti apa kalau yang landscape? Arsitektur landscape tuh ini bahasa awamnya ya. Heeh. Bagian luarnya. Oke. Kalau arsitektur itu Bangunannya gitu ya? kasarannya gitulah. Interior isinya. Oke. Jadi bedanya 3 tuh. Nah, kalau di Dato itu spesialisasinya mana? Atau general pelajarin semuanya? Semuanya. Oh, oke, semuanya ya. Ada jurusan interior nggak ada. Enggak ada. Oke. Emang arsitekturnya emang nggak ada landscape juga nggak ada. Oke. Jadi dari pengalaman kerja 1,5 tahun ini kesannya gimana? Seru-seru aja sih. Seru-seru aja, oke. Belum ada pusing-pusingnya ya. Jadi kayak dari pengalaman kerja sekarang beberapa tahun ke depan udah bisa buka biro sendiri dong ya. Pusing pasti ada lah. Pusing. Semua kerjaan juga pusing. Deadline gitu kan. Iya. Semua kerjaan emang deadline sih. Iya, benar. Bikin susahnya itu arsitek kita nggak bisa gimana ya? Kita nggak bisa benar-benar nyicil dari awal gitu kan. Kan selalu ada revisi tuh desain. Iya. Ya, contoh udah selesai H-7 hari contohnya. Terus ada revisi. Udah akhirnya mepet-mepet lagi. Kerjain lagi ya. Ending-endingnya Iya. bisa begadang H-jam sekian. Itu ada Di minimum. Surabaya itu pernah begadang sampai jam harus kuat begadang sih intinya. Ceritain tuh ke bocah-bocah SMA. Iya, tadi udah dibilang sama Yolan ada yang collab. Iya. Aku dulu paling parah itu pernah 3 hari begadang. 3 hari begadang, tapi ada tidurnya dikit. Jadi kayak hari pertama tidur 2 jam, sejam. Hari kedua gitu juga sejam 2 jam. Tapi 3 hari itu bisa disebut begadang. Itu yang paling pas sih sama aku. Efeknya gimana? Nggak sampai collab kan? Oh, pas kuliah saya kuat juga. Oke. Sekarang gimana? Mungkin sekarang kuat. Oke. Terus ini, jadi rencananya mau kerja sama orang berapa tahun nih sebelum buka biro arsitek sendiri? Ada target? Maksimal. Tapi belum tentu sih,
kalau nyaman yang soalnya tergantung kerja orang sama yang orangnya kayak apa gitu kan. Oke. Perusahaan gede yang ada jenjang karirnya kita aman ya nggak harus suka sendiri kan. Oke. Belum tahu sih. Tapi kalau nggak cocok ya 5 tahun. Oke. Target sekarangnya 5 tahun ya, setelah 5 tahun dilihat lagi progresnya kan. Oke, makasih Datuk. Lanjutnya ke Yolan nih. Yolan. Ya, Kak. Ya, ini kan udah berarti sekarang semester 8. Mm-mm. Skripsi. Udah kelar. Iya. Ada gambaran nggak mau kerja di mana? Sekarang mikirnya Atau misalnya lihat-lihat di angkatan atas Yolan itu mereka cari kerjanya gimana, atau sekarang mereka kerja di mana, dan kayaknya Yolan mau kayak kakak yang itu deh, atau gimana gitu. Ada gambaran nggak? ya yang paling umum sih, paling banyak senior-senior itu yang lihat kerjanya di konsultan atau di biro-biro arsitek gitu. Jadi rencana plan A untuk saat ini sih pengen nanti kerjanya di konsultan atau enggak di biro-biro arsitek gitu. Oke. Belum kepikiran bikin biro juga kayak Abang Datu sih. Oke. Nanti joinan aja. Terus tidak semudah itu. Oke. Iya, makanya. Kalau tapi biasanya dapat kerjaannya kalau misalnya angkatan Yolan, misalnya dari senior yang udah kerja di biro arsitek itu atau di konsultan itu, atau misalnya nanti akan kayak ikut job fair atau job di daftar online di job street atau gimana biasanya? Oh enggak? Biasanya iya, banyak yang daftar-daftar online gitu, kayak ada yang open recruitment gitu, nyari arsitek fresh graduate gitu, banyak tuh yang masukin lamaran di situ. Yang kebanyakan juga istilahnya dari mulut ke mulut gitu. Misalnya ada senior nih yang udah kerja di sini, terus lagi nyari arsitek baru, nah nanti ditariknya lah adik-adik yang dikenal, yang kira-kira bagus nih gitu, terus biasanya langsung ditawarin aja gitu. Atau yang lagi buka-buka, nyoba-nyoba buka-buka konsultan kecil gitu, biasanya itu nyari-nyari adik-adiknya juga gitu, yang dikenal gitu, yang kira-kira kerjaannya bagus. Nah, itu tuh pesan Gitu sih yang banyak dilihat. dengan senior. Gimana tuh? Kenapa? Jalin sih dengan senior. Oke, networking ya. Iya. Itu pas lagi kuliah itu sih organisasi. Organisasi terus SKSD sama senior biar ditawarin kerjaan ya. Dan Iya, harus pinter-pinter tidak cari teman. Oke. Gitu. Adam gimana Adam? Udah ada gambaran soal kerjaan atau gimana? Aku kayak kurang kompeten nih kalau jawab prospek kerja. Cuma mungkin nambahin aja sih kayaknya. Kalau dari kating-kating aku sendiri sebenarnya ya emang pada umumnya sama sih, kayak biasanya itu kerjanya di biro atau enggak konsultan. Cuma yang di luar arsi itu biasanya juga lumayan banyak sih, kayak kemarin kating aku ada dia kerjanya di salah satu provider di Indonesia, kalau nggak salah tuh di bagian digital marketingnya gitu sih. Oke, berarti nggak ada hubungannya lagi sama arsitek. Iya sih sebenarnya di luar arsitek, soalnya kan kalau di arsitektur sendiri kan belajarnya juga bukan cuma dalam lingkup perancangan doang. Biasanya kita juga ada basic design sama kayak ada problem solving juga kan dalam proses perancangannya itu. Jadi sebenarnya bisa sih kalau kayak keluar dari arsitekturnya sendiri. Sama Adam juga sebenarnya masih bingung sih kalau ntar mau lulus mau lanjut kemana. Soalnya pengennya tertariknya sih kayak semacam media production gitu atau enggak media company gitu. Tapi
masih ya boleh lah kalau kerja di biro atau enggak konsultan gitu, juga pilihan kedua lah. Oke. Masih jauh banget ya dong, baru semester 4. baru mau masuk tingkat 3. Baru masuk mau tingkat 3. Oke. Selanjutnya itu ada keinginan mau lanjut kuliah lagi, misalnya masih di seputar arsi, misalnya S2 atau gimana? Tanya ke semua nih. Betul lu? Nah ini tadi kelupaan. Arsitektur itu tipe kuliahnya mirip kedokteran, mirip akuntan gitu kak. Sebenarnya ada ke profesinya tahun, kalau di ITS tahun. Jadi tamat S1 itu kan dapat gelar ST. Sekarang jadi SS kalau di RC ITS. Di Alivaldo Arnoldo ST. Terus kalau ngambil ke profesian jadi AR Alivaldo, ada gelar depan gitu loh. AR tuh apa? Arsitektur. Iya, arsitek. Oke. Terus? Jadi kita jadi pas selama masa-masa keprofesian itu kita sekalian mendaftar ini juga ke Ikatan Arsitek Indonesia, biasanya IAI. Oke. Jadi ini udah bener-bener resmi jadi arsitek. Oke. Sekarang ini aku masih ST. Oke, belum ambil profesi berarti. Belum nikah profesi. Ya, rencana kalau mau nambah kuliah nama itu. Oke. Berarti emang apa namanya? Untuk dapat kerjaan jadi arsitek sebaiknya harus AR itu atau gimana? Atau boleh nggak gitu atau gimana? Yang benar-benar minta itu sih, mintanya S1 doang. Oke. Ya sebenarnya itu tuh untuk ini sih. Kalau kita udah mau lebih lanjut, soalnya itu untuk tanda tangan proyek, tanda tangan gitu kan. Oke. Soalnya kalau di aku kan misal tuntutan ini sih, tuntutan aturan, tuntutan peraturan. Jadi misalnya Iya, serap. ya misalnya udah nih S1-nya K3, abis itu harus K3 umum lagi gitu. Itu tuntutan peraturan. Soalnya harus memenuhi itu kalau kerja gitu kan. Kalau di arsitek enggak gitu. Nggak terlalu itu. Nanti gunain itu. Yang penting ada aja di satu kantor itu yang bisa tanda tangan lah. Untuk Oke. tanda tangan IMB itu izin mendirikan bangunan. Oke. Itu nggak harus bayar arsitek dari kantor lain. Oke. Kalau mau lanjut S2 lagi ambil arsitektur, misal keluar belum ada kepikiran gitu. Dulu sempat tapi nggak lolos. Aku daftar LPDP sempat. Oke. Cuma sekali Tapi doang sih. mau Tapi diulang setelah- lagi? Udah nyaman kerja sih. Belum tahu kapan lagi. Kayak soalnya kayak kemarin aku pas di New Zealand ada temennya yang ngambil arsitektur gitu. Oh alah. Ya. 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 Kalau Yolan ada mau ambil ke profesiannya juga yang AR, ada gitu juga di Unri? Lan, belum denger Lan. Boleh Adam dulu? Kalau ada belum kepikiran sih kalau mau lanjut ke profesion atau misal lanjut S2 itu. Sebenarnya dulu sih pas mau masuk ASI mah ya sama sih, kayak itu impian setiap mahasiswa ASI, kayak mau bikin biro sendiri. Cuma kayak setelah perkuliahan jadi ragu gitu, kayak lumayan berat soalnya kalau mau bikin biro sendiri gitu. Jadi belum kepikiran sih kalau mau lanjut S2 atau ke profesian. Soalnya masih ragu juga kalau emang mau meniti karir di arsitektur gitu. Ya, soalnya ada ketertarikan lain ya. Iya, ada ketertarikan di dunia lain. Oke. Coba kita lanjut dari perkuliahan yang telah dijalani, yang paling menarik apa, yang paling kalau ada mungkin yang paling menarik, kalau mungkin Data yang dikangenin apa gitu. Siapa dulu? Apanya nih, mata kuliahnya atau Boleh apa aja di kampusnya. dunia kampus ya? Heeh. Udah bingung lu? Adam dulu dah. Apa ya? Sebenarnya
Adam gara-gara online juga kan, jadi sebenarnya cerita serunya nggak terlalu banyak sih, cuma mungkin Adam ceritain cerita dari cutting aja kali ya, boleh nggak nih kalau Boleh gimana? pengalaman cutting gitu. Paling misal jadi di arsitektur itu kayak yang udah dibilang tadi kan, kalau offline itu kita ada di satu ruangan gede gitu kan, satu angkatan. Nah biasanya itu kita ngerjain apa-apa di situ bareng kan, satu angkatan kalau bisa ngerjain tugas. Nah terus kadang biasanya itu kalau udah deket-deket pengumpulan itu, misal ada satu anak yang belum kelar tugasnya, udah mepet deadline, dan itu tuh biasanya bakal dibantuin gitu rame-rame sama cutting-cuttingnya. Biasanya kan tugas anak arsi itu kan ada beberapa lembar kertas gitu. Nah biasanya kalau ada kop yang belum selesai, ntar bakal dibantuin. Kop itu kayak semacam apa ya bahasanya? Kayak semacam untuk datanya gitu lah. Biasanya ada keterangan nama, judul tugas, dosen gitu-gitu. Itu tuh dibikin manual gitu pakai penggaris sama tulis tangan. Nah karena ada banyak, biasanya bisa sampai 10-11 lembar kertas A2. Nah itu tuh biasanya bakal dibantuin gitu sama yang lain, sama temen-temen atau sama cutting. Jadi mungkin pengalaman serunya itu sih ada kekeluargaannya. Oke, karena bareng-bareng dan Iya. oke, rame-rame gitu ya. Terima kasih Adam. Dari Dato? Apa ya? Bingung. Ya paling hangout sama teman-teman, kuliahnya ya dapat ilmunya seru juga sih. Sekarang kan lebih agak susah untuk nambah ilmu, harus baca Oke. buku. Ya hangout sama teman-teman. Oke. Yolan gimana Lan? Nggak bisa online? Halo, bisa? Oke. Jadi ya, kita tadi beralih ke apa sih yang paling menarik dari perkuliahan online selama ini? Misalnya boleh dari belajar ya, atau boleh tadi dari Adam ada kekeluargaan sesama satu angkatan, jadi kayak dibantuin gitu rame-rame gitu. Kalau di Untri gimana? Iya sih, sama kayak Adam tadi, kekeluargaannya kerasa banget sih kalau di arsitektur tuh. Apalagi kalau misalnya ada tugas studio atau tugas mata kuliah lain yang mengharuskan begadang, itu kita biasanya begadang rame-rame di studio gitu, nginep di studio. Jadi kayak dari pulang kuliah tetap di studio sampai malam, sampai besoknya cuman pulang buat mandi, ganti baju, habis itu ke kampus lagi gitu. Tuh kayak terasa gitu pertemanannya. Oke. Terus juga apa ya, karena arsitek nih kuliahnya lumayan berat kalau dibanding sama jurusan-jurusan lain, itu kayak lebih ngelatih apa ya istilahnya, ngelatih mental, ngelatih kemampuan problem solvingnya. Jadi kayak arsitek kan selalu, ya semua jurusan sih ya, selalu keburu deadline. Jadi kayak lebih kebal gitu lah istilahnya mentalnya. Oke. Deadline-nya tes. Udah mental baja gitu ya. Iya. Biasanya makin deadline makin kreatif kan kalau aku sih. Iya, justru kalau Iya, makin bener. malam, makin deket deadline itu makin encer aja ide-idenya keluar. Iya betul. Baru ada adrenalin. Oke. Jadi kalau belum deadline masih apa ya, kayak nggak kepikiran gitu. Udah deadline ada aja idenya gitu ya. Sebenarnya kan bisa terjadi apa saja kan, apa bisa terdesain apa saja gitu loh kalau belum ada deadline. Oke. Kalau udah ada deadline kan kita cara pikir udah nyelesain tugas, bikin ini sekian jam, Ini ada bentuk yang rasional di kepala gitu ya. Oke. Sama ini sih mau kita lanjutin ke
biaya kuliah di Arsi gimana sih gitu? Siapa yang mau duluan? Boleh? Kalau di ITS kayaknya nggak beda-beda deh antar jurusan. Kan sekarang kan sistemnya UKT kan. Mm-mm. UKT, setahu aku ya, seingat aku zaman aku dulu itu pas baru masuk itu UKT paling bawah 0. Mm-mm. Kota paling tinggi? Terus 0 500, terus 1.500, 2.500, 4.500, Tujuh. atau ada mungkin di antara 7.500.000. Pokoknya yang paling tinggi 7,5. Oke. Tapi ada itu ini kayaknya ada di ITS sama kayak di ITB ada SBN, sekolah bisnis manajemen. Oke. KS bisnis manajemen lebih mahal sih, mungkin 12 juta gitu. Oke. Nah, Itu kalau Dato itu di yang berapa? 2,5. 2,5. Oke. Ada uang pangkal? Nggak ada. Enggak. Oke. Yang mahal itu uang kuliahnya kan, biaya hidupnya, biaya kosannya. Kalau di Surabaya gimana biaya hidupnya? Termasuk rendah sih. Kalau Kalau untuk dibandingin- makan gitu mahal. Ini, nah, ada yang murah. Kalau kosan berapa kosan? Kosan yang kayak apa nih? Ya yang Datuk tinggalin deh, tapi itu yang menengah, yang bagus apa yang gimana? Yang aku tinggalin. Heeh. Yang tinggalin yang Menengah itu menengah, berapa? menengah, Sebulannya berapa? 1.100.000. 1.100.000. Itu udah AC ya? Udah AC, udah lengkap sih, wifi sih. Oke. Nyarinya sih sebenarnya yang level segitu itu bisa 1.500.000, yang rate yang sama gitu lah. Oke. Pandai-pandai sabar lah nyari kosan ya. Jangan Oke. langsung langsung cepat ambil lah, harus pilih-pilih. Oke. Kalau biaya hidup tadi misalnya dari makan, grocery atau dan perlengkapan gitu habis berapa sebulan? Kalau di Surabaya? Ya beda-beda sih berdasarkan gaya hidup orang, rata-rata berapa? 1.500.000, 2 juta cukup. Tapi Oke. kalau sekali-sekali pengen agak hands-on gitu 2,5. Oke. Ya sekitar itu 1,5 sampai 2,5. Oke. Ada kesempatan buat dapat beasiswa nggak? Beasiswa ada. Jadi di situs ITS itu ada bagian-bagiannya, ada bagian untuk isi scan. Di kampus-kampus lain ada istilah scan ya. Jadi kalau di ITS itu harus ada poin scan untuk wisuda. Kayak ikut organisasi gitu kan. Oke. Dan aku untuk wisuda aku pakai ini kan, organisasi inspirasi Nagari. Oh ya? Mantap. Tinggi itu soalnya, itu kan apa, organisasi yang bersifat langsung turun ke lapangan gitu kan ya, yang sosial Iya. gitu kan. Iya, sosial. Jadi nilai scamnya, Oke. 1.000 lebih masalah sih. Di UI nggak ada sih scam. Nanti mungkin kita bisa tanya ada sama Yolan. Ada scam nggak? Jadi ngumpulin poin buat biar bisa lulus gitu. Kalau di UI sih 144 SKS lulus udah bisa wisuda. Syarat lulus kan itu dulu di ITS 1.700 poin. Oh, oke. Itu berarti dari kegiatan ekstrakurikulernya ya? Ya, jadi nggak boleh kuliah pulang doang di ITS. Oke. Oke. Atau menang lomba dapat scan. Oke. Nah, pernah ikut nggak kayak lomba-lomba gitu sama mahasiswa? Misalnya ngedesain apa gitu? Tapi nggak menang ya. Yang Tapi pernah ikut lomba arsitektur hijau. oke. Yang ini tuh majalah waduh apa tuh majalah, aduh lupa apa nama majalahnya. Apa Oke. nama isi majalah, temanya
small thing big impact. Oke. Jadi di hal yang kecil yang efeknya besar. Oke. Yang kami kecil, yang kami anggap kecil itu sebenarnya termasuk besar dalam catatan yang dimaksud tugas. Oke. Dalam tujuan kami desain. Oke. Yang itu kayak public toilet gitu loh, yang benar-benar kecil. Oke. Ngomongin lomba, yang teman aku yang kemarin ikut kuliah yang RC di New Zealand itu, dia ngepost di kayak story gitu, dia ikutan yang sayembara pindahin ibu kota negara ke Kalimantan gitu loh. Dia ikut desain yang itu. Jadi makanya aku tahu. Itu kan hadiah menangnya gitu ya. Iya, tapi nggak tahu, kayaknya nggak menang deh itu. Yang menang profesional nih. Orang Iya. Indonesia kan emang. Salah ya, profesional Indonesia. Yang temanya hutan kan yang menang kayak Jungle City ya kan judulnya. Kurang tahu juga. Tapi aku lihat waktu itu dia ikut yang itu gitu. Nah, ya itu. Oke, makasih Dato. Selanjutnya mungkin mulai Yolan. Biaya kuliahnya berapa Lan di Unsri UKT? Kalau jurusan arsitektur di Unsri itu UKT paling tinggi kalau nggak salah 8 juta. Iya, 8 juta. Yolan dapat berapa? Lan dapat UKT tingkat 5. 3.950.000. Oke. Terus kalau biaya hidup gimana di Unsri? Kalau biaya hidup, nah karena Unsri kan sebenarnya ada 2 kampus, kampus Palembang sama kampus Indralaya. Nah, yang untuk anak SBM sama SNMPTN itu dapatnya di kampus Indralaya. Nah, kampus Indralaya ini sebenarnya kota kecil, nggak kabupaten sebelahnya dari Palembang gitu. Jadi kalau untuk biaya hidup ya nggak mahal-mahal banget. Kosan? Kosan kalau yang deket-deket kampus dari 6 sampai 8, yang pakai AC 8 setahun. 8 juta setahun. 6 sampai 8 juta setahun. 8 juta sampai setahun. Ini 8. Ya, itu yang biasa. Kalau yang udah AC itu sekitar 8 sampai 12. Oke, berarti sejuta ya 8 juta. Ya, Iya. berapa ratus ribu bagi 12 itu berapa lah itu? Cuman kalau Yolan ngontrak malahan lebih murah lagi. Cuman 15 juta setahun, cuman bisa diisi 5. Jadi 15 bagi 5 cuman 3 juta. 3 juta setahun. Teman-teman ya, Iya. emang paling enak emang kontrak sih. Kita nggak anti sosial gitu loh. Kadang kosan kan nggak kompak kan kadang kosan. Oke. Nah, Sip. Kalau biaya hidupnya gimana Lan? Sebulan habis berapa? Yang bisa buat makan, buat groceries, buat kebutuhan sehari-hari lah. Biaya hidup itu kan sebenarnya tergantung orang masing-masing ya. Cuma kalau biaya hidupnya yang 4 juta itu cukup. Berapa? Terus untuk Berapa? 1 juta cukup. 1 juta cukup guys. Gimana tuh guys? Oke. Pulang Itu masak berarti ya? itu sendiri itu juta. Beli makan pun bisa sebenarnya. Jadi Kayak- wartegnya bisa 5.000. Kalau untuk biaya hidup sebenarnya nggak terlalu mahal, kecuali kalau nggak hedon dikit, misalnya sering ke Palembang tiap minggu itu Oke. Berarti di Indralaya nggak ada mall ya buat hedon. nggak ada. Oke, bisa itu bisa. Berarti 1 juta cukup ya? Cukup, cuman pas-pasan banget lah, 1,5 lah kira-kira kalau mau cukup. Oke. Sip. Kalau mau hedon ke Palembang itu jauh nggak?
satu star 45 menit sampai 60 menit perjalanan lah. Oke. Bisa hemat itu nggak ada mall. Lanjut boleh ke Adam. Biaya kuliahnya gimana, Dam? Di ITB sama sih semua sebenarnya, semua jurusan rata gitu. Biasanya kalau kita pas awal masuk itu 12,5 itu paling tingginya buat yang reguler. Tapi ada golongannya sih, biasanya dari 0, 2,5, 5 juta sama 7,5. Biasanya ntar pas baru masuk itu kalau kita ngajuin keringanan UKT ya itu bisa diturunin. Kalau ada pas waktu itu awal-awal ngajuin keringanan dari 12,5 jadi dapat 2,5. Terus habis itu biasanya di ITB itu banyak beasiswa, terus bisa ngajuin juga sih sebenarnya. Kalau Adam kemarin juga ngajuin beasiswa, tapi beasiswa dari Distrik Jabar sih, dari Dinas Pendidikan Jabar, terus dapat juga, jadinya kuliahnya udah gratis sekarang. Oke, apalagi online ya di rumah gitu. Iya, sama dapat uang saku juga. Oke. Waktu kemarin di Bandung itu biaya hidup gimana kalau di Bandung? Yang sempat 1 semester itu. Mahal sih di Bandung. Kosan berapa? Di Bandung itu kosan rata-rata 1,2 sampai 1,5 lah. Oke. Itu belum AC. Belum AC. Oke. Ada ya, teman ada malah yang 2 juta itu juga belum AC sih. Oke. Terus kalau biaya hidup kayak makan sama kebutuhan sehari-hari? Kalau ada biaya hidupnya, kalau misal cuma buat makan kayak 1,5 sih. Oke. Kalau belum termasuk ongkos ya. Kalau udah termasuk ongkos sama biaya-biaya lain kurang lebih 1,5 sampai 1,8 lah. Oke. Tapi itu kalau nggak hedon ya, kalau hedon mungkin bisa 2 juta lebih. Oke, siap. Begitu ya gambaran biang kuliahnya. Tapi ada kesempatan untuk mengajukan beasiswa ya. Oke. Nah, kita lanjut masuk nih ke teman-teman SMA. Kira-kira dari teman-teman bertiga ini ada yang pesan gitu nggak? Maksudnya setelah kuliah dan juga ada yang udah kerja di arsitektur, misalnya kalau ada nih teman-teman yang mungkin sekarang masih SMA atau masih SMP yang berniat untuk terjun atau berkuliah di arsitektur, apa aja nih yang harus kayak disiapin gitu dari SMA? Sarannya. Yang tadi satu udah kan bahasa Inggris dari Dato. Terus apa lagi yang lain? Berarti kalau Arsi IPA apa IPS sih? IPA. IPA ya? Karena teknik. Oke. Ini IPA 1%. Oke. Kalau Jadi IPS, IC ya. Iya, IPS nanti IPC. Jadi anak IPA nih. Terus apa lagi? Nabung lah. Biasanya laptopnya butuh ini, yang agak mantap lah. Laptop Oh, yang speknya agak bagus gitu dan yang harganya mahal gitu. yang enaknya ya. Atau kalau rajin bisa pakai komputer kampus bisa juga sih. Tapi aku nggak nemu deh teman yang benar-benar full pakai komputer kampus. Jadi tetap bagus. punya laptop sendiri ya. Terus apa Iya. lagi? Laptop. Oh ya ini pendapat aku ya. Ya silakan. Bagi-bagi ada yang niat masuk arsitek tapi nggak bisa gambar. Menurut aku nggak terlalu masalah sih. Kenapa? Zaman udah maju kan. Kita nggak gambar pakai tangan lagi. Pakai ini software. Oke. Udah 1,5 tahun lebih kerja belum pernah aku buat sketch. Jadi gambarnya pakai software semua ya? Paling untuk ngasah ide bisa lah sketch untuk kita sendiri kan, bukan untuk orang lain. Mikir ide Heeh. itu. Oke. Ada lagi? Asah kreativitas. Yang penting itu menurut aku bukan kemampuan gambarnya, tapi kreativitasnya. Oke. Itu sih.
Oke, masih ada? Lanjut yang lain dulu, ntar kalau kepikir tambah. Boleh. Adam? Mungkin apa ya? Saya mungkin mau nambahin aja. Kalau di arsitektur itu kan sebenarnya masih rumpun IPA ya, masih rumpun teknik. Kalau Adam sendiri itu kemarin masih ada mata kuliah yang hitung-hitungan, dasar-dasar struktur itu lebih ke fisika sih. Jadi sebenarnya paling nggak basic matematika fisikanya itu masih ada lah. Sama mungkin selebihnya kalau persiapan di kuliah arsitektur sendiri itu sama yang kayak Daido bilang tadi, kalau misal nggak bisa gambar nggak usah khawatir sih, soalnya biasanya itu kalau di ITB sendiri perkuliahannya itu yang kita gambar skematik pakai tangan manual itu cuma 2 semester aja, semester 3 sama 4, ntar biasanya semester 5 sampai lulus itu udah full digital semua. Jadi mungkin banyak-banyak latihan digital aja sih, karena kalau pengalaman Adam sendiri sekarang ini sebenarnya kalau apa-apa itu udah full digital semua sih. Bahkan sebenarnya tugas yang manual hasil gambar tangan itu biasanya kalau teman-teman Adam tuh dia dibikin dulu digitalnya pakai SketchUp, terus ntar di print, ntar baru di tracing gitu. Jadi kayak kayak istilahnya apa ya, tracing tuh ya, kayak diterangin gitu loh. Oke. Dari pakai lampu dari bawah, terus ntar kita tinggal ngikutin aja pola dari kertas printannya itu. Oke. Jadi nggak Jadi usah emang- khawatir ya kalau nggak bisa Jadi gambar. ya itu sih kalau bisa nggak terlalu gaptek lah kalau di RC, soalnya emang kemampuan digital banyak kepake sih. Oke. Masih ada lagi Adam? Oh iya, sama ini yang paling penting tadi itu ngatur waktu. Soalnya kalau payah manage waktunya pasti bakal keteteran. Karena tugasnya banyak. Iya, soalnya ya itu sih, sama mungkin harus kuat-kuat begadang sih kayaknya. Mahasiswa sih begadang mah emang udah wajib sih kayaknya. Betul. Betul. Jadi iya kan. Jalan? Kan? Hilang lagi. Oke. Terus ada terakhir itu closing dan pesan nih. Yang tadi kan itu saran. Ya, closing nih dan pesan-pesannya untuk adik-adik kita yang masih SMA dan yang berminat masuk arsi. Nah ini nih, buat lah aku kasih itu anak SMA, buat yang aku dalami selama berkecimpung di dunia arsitektur. Apa tuh? Create like a God. Menciptakanlah sesuatu seperti Tuhan. Heeh. Command like a king. Memerintahlah seperti raja. Oke. Work like a slave. Bekerjalah seperti budak. Oke. Itu tuh benar-benar oke. Jadi emang apalagi kan kalau kita masih di bawah itu kita memang kayak gitu. Oke. Apalagi kerja di konsultan, kalau dari orang luar emang keren, masih keren. Tapi pas kerja di kantornya seperti budak. Oke. Budak gambar. Budak gambar. Oke. Dari Adam, apa closing statement-nya? Kayaknya ini ya, mungkin karena sekarang lagi nunggu pengumuman SBMPTN kali ya. Heeh. Mau ngasih pesan-pesan aja sih buat yang anak-anak SMA yang udah lulus tapi masih nunggu pengumuman. Ya pokoknya apapun hasilnya nanti semangat terus aja, karena pengalaman Adam dulu juga, Adam sebenarnya gap year kan, Adam ini angkatan 2018, terus gap year dulu karena gak keterima, terus baru masuk lagi 2019. Jadi pokoknya
kalau misal buat nanti teman-teman yang udah keterima, semangat aja, terus manfaatin kesempatan dan waktunya yang dipunya di kampus, terus usahain aktif di luar akademik juga, karena sebenarnya kuliah itu yang paling penting nyari relasinya sih, Iya. sama ya apapun, pokoknya kalau ada kesempatan buat ngembangin diri ambil aja, sama jangan lupa buat pintar-pintar manage waktu, karena perkuliahan itu udah beda banget sama SMA kan, waktu kita lebih free, tapi kalau sampai kelupaan, keenakan, bakal keteteran. Oke. Terus kalau misal buat yang belum lulus juga, ntar ya jangan putus asa lah pokoknya. Gagal di SBMPTN bukan berarti gagal di kehidupan. Iya, masih ada kesempatan lagi ya. Masih banyak cara lain lah ibaratnya buat menggapai impian masing-masing gitu. Jangan iri kalau misal ada teman-teman kita udah pada dapet kuliahnya masing-masing. Soalnya kan jalan hidup kan juga beda-beda. Terus ya santai aja lah pokoknya. Kalau misal belum lulus juga fokus aja sama tujuan hidupnya masing-masing. Oke. Makasih Adam. Kayaknya Yolan kelempar lagi nih. Oke, mungkin cukup sekian dari ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat Adam, buat Datuk Sauja, sama tadi juga ada Yolan yang lagi kelempar. Ya udah meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi cerita sama pengalamannya di dunia arsitektur kepada teman-teman anak Nagari semua yang masih SMA maupun SMP yang mungkin nanti ada yang tertarik atau berminat untuk melanjutkan pendidikannya atau mendalami dunia arsitektur. Semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua, sehingga mungkin nanti ada yang ngikutin jejak-jejaknya teman-teman nih. Mungkin ada nanti yang jadi juniornya Adam di ITB, atau di juniornya Datuk Sauja di ITS, atau tadi juniornya Yolan di Unsri gitu. Kita mungkin mendoakan yang terbaik nanti buat teman-teman anak Nagari semuanya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih.